Baik, kita mulai ya. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Oke, ini kayaknya mic-nya juga nggak terlalu ini ya. Nanti kalau nggak dengar bilang ya. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Ya, ini sorry nggak biasa ini mic-nya nggak tahu ini kurang enak mungkin. Tapi mudah-mudahan bisa didengar dengan jelas ya. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan kembali mata kuliah statistika komputasi di pertemuan yang kedua ini ya. Jadi kita sudah mulai masuk materi. Di minggu lalu mungkin kalau ada yang belum ini bisa melihat kuliah kita yang lalu juga bisa dilihat dari YouTube saya ya. Kalau misalnya ada yang ketinggalan yang minggu lalu. Jadi pada intinya di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan cara belajarnya ya. Cara belajarnya. Mungkin kalau ada ini saya sharing dulu ya. Cara belajarnya yang penting karena itu nanti Anda juga akan belajar secara mandiri. Jadi di pertemuan sebelumnya di minggu yang lalu, misalnya ada yang ketinggalan, nanti Anda bisa lihat kembali di sini. Jadi pakai kata kunci nama saya di YouTube nanti ada. Nanti Anda cari saja. Nah ini yang kita minggu lalu. Statistika komputasi yang pertemuan pertama ya. Ada di situ. Nah, nanti Anda tinggal lihat. Ataupun lihat yang tahun-tahun sebelumnya. Pelajarannya seperti apa juga ada. Tapi biasanya saya setiap tahun juga ada sedikit pembaruan. Jadi supaya ada penyegaran ya. Yang untuk tahun ini kita coba update e-learning-nya. Jadi saya lihat mungkin ada yang belum bergabung, silakan Anda bergabung di e-learning supaya juga tidak ketinggalan infonya ya. Cuma ini agak lambat ya. Udah biarin aja nih sambil dia proses nanti saja. Kita sambil lanjutkan di pertemuan yang kedua. Jadi cara belajarnya tahu minggu lalu sudah saya jelaskan, Anda harus selalu lihat RPS-nya ya. Jadi di RPS-nya itu sebagai panduannya. Jadi di RPS itu sudah ada. Jadi Anda akan belajar apa? Ini RPS-nya. RPS-nya ini sudah saya bagikan minggu yang lalu. Nah ini yang pertama kita akan belajar tentang mean dan weighted mean serta median dan sebagainya, termasuk cara komputasinya menggunakan Jupyter Notebook ya. Nah ini ada di ada di RPS. Nah termasuk bukunya kan juga sudah kita infokan, Anda menggunakan buku yang juga sudah saya share ini, Practical Statistics for Data Scientist ya. Yang pelajaran hari ini kan Anda bisa langsung cek tentang mean misalnya. Mean nanti akan membawa Anda ke definisi mean. Nah, seperti ini. Nah, enaknya buku ini cara belajarnya Anda diawali dulu dengan daftar istilahnya. Nah, dari daftar istilah ini nanti Anda pelajari pengertiannya. Dan saya juga ngambil dari sini, sebenarnya cuman belum saya lengkapi dengan contoh codingnya ya. Jadi di pertemuan kita hari ini kita akan membahas ini. Mulai rata-rata atau mean, weighted mean, rata-rata tertimbang atau berbobot, median nilai tengah, weighted median ya nilai tengah setelah diboboti, dan nilai yang dipangkas ya di nilai ekstrimnya, trim mean, nilai terpotong ya. Ya oke. Kita hari ini akan membahas di sini. Coba saya cek kelihatannya Anda juga belum hadir semua ini. Ada 40 berapa yang hadir hari ini? 46 ya. Masih ada sekitar 5 yang belum gabung. Gak apa, nanti bisa nyusul. Oke, kita lanjutkan hari ini tentang mean, weighted average,
weighted median, dan trim mean ya. Nah, daftar istilahnya seperti yang saya infokan, jadi cara belajarnya dari buku itu cukup gampang. Jadi Anda tinggal langsung ke daftar istilah atau terms yang ada. Misalnya mean ini kan the sum of all values divided by the number of values ya. Jadi jumlah dari semua nilai dibagi dengan apa? Banyaknya ya, atau jumlah dari nilai tersebut. Jadi ada berapa data di situ, nah itu adalah jumlah datanya sebagai pembaginya ya. Jadi ketika angka-angka itu dijumlahkan, semua data itu dijumlahkan, kemudian hasilnya apa? Dibagi jumlah datanya. Nah ini adalah pengertian dari mean atau rata-rata ya. Nah sinonimnya, persamaan yang lain dari mean, kadang tidak disebut mean tapi disebut average ya. Jadi ini sama saja. Bahasa Indonesianya adalah rata-rata atau kadang disingkat rata ya. Jadi ini pengertian kita yang pertama, mean. Nah, nanti ada istilah lain setelah mean, ada istilahnya weighted mean. Apa itu weighted mean? Weighted mean adalah the sum of all values times a weight divided by the sum of the weight ya. Jadi jumlah dari nilai atau angka-angka yang ada di data tersebut times ini dikalikan ya. Dikalikan dengan apa? Weight, bobot ya. Dikalikan dengan bobot, divided, dibagi dengan sum of the weight, jumlah dari apa? Bobotnya ya. Jadi nanti ada angka dikalikan bobotnya, masing-masing dijumlahkan, baru kemudian dibagi jumlah bobotnya ya. Apa persamaannya atau sinonimnya adalah weighted average. Ya. Ini ada temennya yang gabung. Mana tadi kayaknya ada yang baru gabung. Oke. Ini ya istilah-istilahnya. Oh ini kita proof. Ini istilah-istilahnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah median. Apa itu median? Ini the value such that sedemikian hingga 1/2 of the data lies above and below. Nah, jadi dia posisinya ada di tengah-tengah antara data yang bawah dan atas dan bawah ya. Jadi nilai tengahnya itu adalah median. Apa sinonimnya? Itu adalah persentil ke-50 ya. Persentil ke-50 itu nama lainnya dari median, nilai tengah. Kemudian ada lagi, kalau tadi ada mean, ada weighted mean, berarti kalau ada median juga ada weighted median. Nah ini ada weighted median. Apa itu weighted median? The value such that sedemikian hingga 1/2 of the sum of the weight, ya, sum of the weight, jumlah dari bobot lies above and below the sorted data. Ini harus disorted dulu, diurutkan dulu, baru apa? Nanti weight lies above and below ya. Jadi antara above yang atas dan paling bawah setelah diurutkan ya. Tapi kalau median hanya datanya saja, kalau ini kan yang sudah ada bobotnya ya. Ya, jadi pokoknya weight ini nilai yang terbobot sama sih nilai tengah juga, tapi setelah diurutkan ya. Jadi nilai bobot-bobot gitu ya. Setelah diurutkan nanti diambil nilai tengahnya. Kemudian ada trim mean adalah the average of all values after dropping a fixed number of extreme values. Jadi rata-rata dari apa? Dari semua nilai setelah apa? Setelah di drop, dibuang gitu ya. Fixed number nilai-nilai yang fix dari apa? Fix of extreme value dari nilai-nilai yang ekstrim. Ya, dari nilai-nilai ekstrim. Jadi kalau data itu mungkin ada data-data yang aneh, mungkin sesekali yang dia ekstrim sangat tinggi dan mungkin tidak masuk akal kadang. Nah, itu perlu dibuang kadang ya, supaya hasil analisisnya lebih bagus. Ya, mungkin di orang analisis statistik kadang memerlukan itu ya. Jadi sesuatu yang ekstrim ini kan mungkin kasuistik sifatnya sehingga mungkin tidak bisa dibuat
dasar keputusan secara umum. Nah, makanya sesekali mungkin harus dibuang. Tapi bisa juga tidak selalu dibuang ya. Tapi seandainya ada, maka istilah ini disebut dengan trim mean ya. Rata-rata setelah dipotong nilai ekstrimnya. Sinonimnya adalah truncated mean ya, truncated mean. Jadi nilai yang terpotong, nilai ekstrimnya terutama ya. Nah, inilah istilah-istilah yang kita akan gunakan di pertemuan kita kali ini. Jadi ini harus dipahami dulu istilah-istilahnya, dari yang paling gampang tadi rata-rata tertimbang atau terbobot, nilai tengah atau median, weighted mean, median dari bobot, dan trim mean atau rata-rata yang sudah terpotong nilai ekstrimnya. Nah, kira-kira itu yang istilah-istilah penting yang akan kita pelajari, dan mungkin nanti kita coba implementasikan dalam bentuk coding bersama Jupyter Python Jupyter Notebook ya. Nah, yang pertama tentang mean. Nah, ini mean ini ada di buku wajib kita. Ini pengertiannya apa? Ya, tadi kan sudah ada ya. Jadi ini nilai ini sering atau kali kadang disebut dengan average ya. The mean is the sum of the value divided the number of value. Tadi definisinya ya. Ini disuruh dikasih contoh, consider the following set of number. Kita diberi contoh di himpunan ada angka ini 3512. Ini berarti kalau disuruh nyari rata-ratanya apa? Cara rata-ratanya adalah hasil penjumlahan ini 3 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 2 dibagi berapa? Dibagi jumlah datanya. Datanya kan 1, 2, 3, 4. Berarti dibagi 4. Maka ketemunya berapa? 3 tambah 5, 8. 8 tambah 1, 9. 9 tambah 2, 11. 11 dibagi 4. Maka ketemulah ini ya. You will encounter the symbol X bar. Nah, kadang kita nanti notasinya cara menuliskan mean di dalam persamaan matematik kita nyatakan dengan X bar ya. Ini X bar. To represent the mean of sample from population. Jadi ini rata-rata dari populasi. Nah, rumusnya the formula to compute the mean for set of n values X dengan indeks 1 sampai n is ya seperti ini ya. Jadi perumusan matematiknya adalah mean atau X bar equal sama dengan sigma. Sigma ini kan tadi menjumlahkan dari I ke N. Apa yang dijumlahkan? X data dari data ke I sampai N. Divided by values, number of values. N ini ya. Dibagi dengan jumlah datanya. Nah, ini nanti kalau ketemu di persamaan matematik bentuknya sigma, ini berarti ada perulangan ya. Anda di bahasa pemrograman biasanya kan sudah dapat kalau ada bentuk sigma itu adalah algoritma untuk perulangan. Nanti di codingnya Anda bisa pakai for atau pakai while. Nah, ini ya untuk perulangan, ini bentuknya sigma. Nah, nanti ini kalau di analitiknya, kalau Anda belajar di kalkulus, sigma ini nanti awalnya itu adalah sigma integral ya. Jadi secara analitik kan integral ya. Kemudian di sini dalam bentuk analisis numeriknya ini sudah dalam bentuk apa ya? Discrete. Dalam bentuk sigma ya. Sudah tertentu nilainya dari data ke I sampai data ke N. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini sudah easy to program ya. Ini nanti lebih akan mudah untuk dilakukan pengkodingan ya. Untuk dilakukan pengkodean atau codingnya. Oke, ini untuk mean saya kira jelas ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya ya. Ini untuk mean, kalau sudah kita lanjutkan sekalian konsepnya. Nah, tadi ada istilah trim mean. Nah, ini berarti sebelum di rata-rata nanti ada nilai-nilai yang akan kita trim, kita potong, kita buang, terutama yang nilai-nilai ekstrim ya. Ini variation of the mean disebut trim mean. Jadi variasi lain dari mean
itu adalah trim mean, nilai rata-rata terpotong. Which you calculate by dropping fixed number sorted values dari nilai yang diurutkan at xn and the taking average remaining values ya. Dari nilai-nilai tersisa yang setelah nilai ekstrimnya dipotong ya. Nah, dinyatakan dengan ini representing the sorted values dari x dengan indeks 1 sampai n where x in is the smallest value, x yang pertama atau indeks yang paling kecil, nilai yang pertama adalah nilai yang paling kecil. And xn itu berarti data yang terakhir karena setelah diurut berarti dari yang kecil xn-nya adalah yang the largest ya, yang paling besar. Maka formulanya, rumusnya untuk menghitung, mengcompute the trim means dengan p smalls and large values diomitted, diabaikan dengan nilai p untuk nilai yang smallest and largest. Jadi P ini adalah nilai yang paling kecil dan P juga untuk nilai yang paling besar ya. Maka rumusnya seperti ini. Trim mean tetap masih X bar karena sama dengan rata-rata ya. Jadi rumusnya masih X bar, cuma bedanya ini X barnya dengan menghilangkan nilai ekstrim ya. Maka rumusnya apa? Ya tetap sigma dari I juga sampai N, tetapi I-nya setelah dipotong P-nya ya, maka I-nya sama dengan apa? P plus 1 XI ya. Jadi I sama dengan P plus 1 dari XI gitu ya. Sampai dengan apa? Sampai N minus P. Sampai data ke N minus P. P-nya adalah nilai ekstrimnya. Divided, dibagi dengan N, ini jumlah datanya, dikurangi 2 kali P, di mana P-nya adalah smallest and the largest value, atau nilai yang dibuang, di drop. Ya. Oke, ini nanti nilainya, rumusnya. Jadi rumus ini adalah rumus untuk rata-rata dengan membuang nilai ekstrimnya. Oke ya, ini rumusnya sama, masih ada sigma, berarti sigma ini nanti kalau diimplementasikan di dalam pemrograman, ini nanti bentuknya adalah looping atau perulangan ya. Bisa berbentuk for, bisa berbentuk while ya. Terserah Anda ya. Oke, kira-kira itu untuk trim mean. Selanjutnya kita selesaikan dulu konsep atau teorinya. Nah, another type of mean, jadi bentuk lain atau jenis lain dari mean disebut dengan weighted mean atau saya nggak tahu, kadang-kadang diterjemahkan rata-rata tertimbang ya. Jadi kalau pakai buku bahasa statistik orang-orang itu kadang disebut rata-rata tertimbang atau terbobot mungkin ya. Weights you calculate, di mana kita menghitung by dengan cara apa? Multiplying, ini mengalihkan X data, masing-masing data, value-nya XI ini, di mana data kita kan dari XI, yang dikalikan dengan bobot, by weight, WI dengan indeks I, ini adalah bobotnya. Jadi semua datanya kita kalikan, masing-masing ya, XI dan WI-nya, and dividing, dan dibagi apa? Their sum by the sum of weight ya. Dividing their sum dan kemudian membagi jumlahnya. Nah, jadi apa artinya? Setelah datanya ini dikalikan bobotnya, masing-masing dijumlahkan maksudnya ya. Kemudian dijumlahkan baru dibagi dengan jumlah bobotnya. Nah, rumusnya adalah ini weighted mean. Sekarang tidak X bar saja, tapi ada X bar W. Ini weighted mean ya. Equal to sama dengan sigma dari I1 sampai N, di mana dikalikan antara bobot WI dengan indeks I, dikalikan datanya XI ya. Jadi ini dikalikan dulu masing-masing, baru dijumlahkan hasil perkalian masing-masing itu semua dari I1 sampai N. Nah, baru divided, dibagi dengan sigma dari bobotnya ya. Bobotnya tinggal dijumlahkan. Sudah dibagi, sudah ketemu weighted mean-nya. Oke, seperti itu ya. Jadi ini rumusnya diingat-ingat bentuk persamaannya ya.
Oke, sekarang saatnya kita coba implementasikan ke dalam coding. Atau mungkin ada pertanyaan dulu dari konsep min, premin, dan weighted mean, serta kalau median, weighted median kan nilai tengahnya saja ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sekiranya konsep trimmed mean dan weighted mean itu implementasinya untuk apa ya, Pak ya? Dan kenapa harus ada itu, kedua hal tersebut? Ya. Jadi tadi sempat saya singgung sedikit. Jadi kadang di analisis statistik nilai-nilai ekstrim ini kan sesuatu yang kadang tidak diinginkan ya. Jadi nilai-nilai ekstrim ini bisa jadi kalau nilai data hasil sensus penduduk, nah tiba-tiba ada data yang sangat aneh gitu ya. Data sangat aneh. Nah, misalnya kita mau bilang apa ya? Semua penduduk di sini gemar apa gitu. Kemudian ada salah satu yang sangat ekstrim datanya, sehingga begitu diplot datanya ada satu yang impuls bentuknya, yang lompatannya sangat tinggi. Nah itu kalau diproses semua datanya nanti mungkin hasilnya tidak terlalu bagus untuk rata-rata. Nah sehingga mungkin perlu dibuang nilai-nilai ekstrimnya biar cukup mewakili secara umum kondisi masyarakat itu. Tapi ini tidak selalu. Jadi kalau data kita mungkin tidak terlalu banyak dan kita menganggap nilai-nilai ekstrim itu juga masih penting, ya tentunya tidak boleh dibuang begitu saja ya. Jadi di dalam prakteknya tetap tetap dilihat kasus demi kasus. Nah mungkin kalau kita di orang informatics atau di mekatronik, mechanical dan electronical, pada saat ada yang ngambil data, nanti ada arus namanya arus impuls atau mungkin tegangan impuls. Nah, rata-rata tegangan kan misalnya paling tinggi 5 volt. Nah, 3 sampai 5 volt, 3 sampai. Nah, suatu saat Anda dapatkan tegangan itu sampai 20 volt. Wah, itu. Ada tegangan yang sangat melonjak sampai 20 volt. Nah, padahal ekstrim nilai rata-ratanya kan cuma di sampai 50. Nah, pada kondisi apa dia tegangannya sangat tinggi? Nah, ini kan kalau tidak ada sesuatu yang melatar belakangi kejadian-kejadian yang lain, misalkan ada tiba-tiba beban atau apa di kondisi di elektriknya, maka nilai yang ekstrim itu bisa dibuang karena mungkin akan menyulitkan analisis ya. Dia akan menyulitkan. Jadi seharusnya data itu rata, mulus, bagus di sekitar 5 volt atau 3 sampai 5 volt. Nah, ini kok ada muncul tiba-tiba 20 volt atau bahkan 50 volt. Nah, ini kan agak mengganggu begitu ya. Jadi data itu tidak mencerminkan ini. Sehingga nanti kalau orang itu menganggap bahwa itu sebagai data hasil empirik, nanti dibilang mungkin alatnya rusak. Nah, itu kan kalau orang anggap alat yang dia jual rusak, ini kan nanti efeknya orang nggak mau beli. Dan lain-lain. Jadi sebenarnya banyak kasus kenapa nilai-nilai ekstrim itu kadang harus dibuang, kadang ya. Jadi ini tidak mesti. Anda juga kadang butuh malah nilai ekstrim ini memang untuk melihat kondisi ada apa sebenarnya di luar. Ya misalnya tiba-tiba pendapatan penduduk menurun secara ekstrim. Nah ini kenapa? Nah, misalnya karena pandemi dan lain-lain. Ya jadi dilihat-lihat dulu kasus per kasusnya ya. Karena data ini kalau orang statistik kan ya bukan sekedar angka-angka ya. Jadi data ini bisa bermakna macam-macam di kondisi real di lapangan. Orang statistik yang mendekati orang sosial ya itu akan mungkin ada sedikit perlakuan yang berbeda. Tapi secara umum mungkin kalau ada nilai-nilai yang aneh begitu juga akan mempengaruhi ya. Kira-kira seperti itu, Mas. Ya. Bisa menjawab ya? Ya, Pak, baik. Terima kasih. Ya. Oke, terus yang lain ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke happy coding-nya ya. Happy coding berarti saatnya Anda bersenang-senang dengan coding Python Jupyter-nya ya. Nah, minggu lalu kan sudah saya minta Anda untuk install ininya, install Python Jupyter-nya, sehingga setidaknya kalau sudah Anda jalankan, mungkin bentuknya seperti ini. Ini dan minggu lalu juga sudah saya suruh untuk download contoh
yang pelengkap buku itu, tapi itu mungkin nanti terakhir-terakhir saja atau belakangan kita pakai. Kita akan membuat function sendiri saja dulu ya. Nah ini cara pertama ngodingnya adalah Anda bikin baru. Ini kelihatan harusnya ya. Di Python kalau Anda sudah jalankan Jupyter Notebook ya, terutama Python Jupyter Notebook, kalau Anda pakai Spider, Anda sesuaikan ya. Ini kan rekomendasi saya kemarin Anda pakai yang web based sehingga berbasis web ini. Nah, cara membuat coding barunya kan di new ini. Nah, new Anda cari Python 3 ya. Nah, ini tinggal ditunggu saja nanti akan. Ini asumsinya Anda Python Jupyter-nya sudah jalan di laptop Anda. Kemudian Anda jalankan. Ditunggu sebentar, ini tergantung laptop Anda cepat dan tidaknya ya. Nah, kita yang pertama akan ngoding tentang min ya. Min tadi rumusnya seperti ini. Nah, Anda bisa ngambil ini biar tidak lupa, nanti bisa ditaruh lagi di dalam codingnya rumusnya. Ya, jadi kita akan belajar tentang min. Caranya gimana? Ya ini Anda ambil atau Anda shortcut dari apa? Dari buku literaturnya atau dari slide saya juga bisa. Anda potong ininya. Atau sama tetap mulai dari sini biar Anda tahu sekalian rumusnya ya. Nah, ini akan tercapture seperti ini. Ini kemudian Anda simpan, Anda taruh di direktori kerja Anda. Taruh di direktori kerja di mana Anda melakukan coding. Ya, codingnya tadi Anda simpan di mana? Statistika komputasi. Jadi taruh di tempat di mana Anda ngoding. Statcom, taruh yang baru. Practical ini. Python atau notebook ya, taruh di sini kira-kira ya. Nah ini udah pernah ada, jadi dikasih nama min, misalnya dikasih min jpg ya, simpan. Karena saya sudah pernah ada, saya replace saja. Nah ini kita sudah siapkan file jpg min ya, min ini tadi. Ini biar tidak lupa sekalian ditaruh di Jupyter. Ini kelebihan Jupyter. Enaknya konsepnya bisa juga dimasukkan. Wah ini cuman laptop saya kok lambat sekali. Nah ini ditunggu sebentar ya. Nah ini agak lama. Nah ini judul codingnya ada di sini. Ini Anda boleh ganti dulu. Judulnya misalnya Anda hari ini adalah belajar sesuai topik kita hari ini. Min dan lain-lain tadi ya. Anda bisa ngambil dari judul ini untuk belajar codingnya. Ini ya. Min, weighted average, min, weighted mean, dan trim min. Nanti Anda bisa jadi judulnya. Oh ini kepanjangan. Nggak mau koma. Dia tidak mau koma karena judulnya kepanjangan ya. Atau min saja deh. Min coding ya. Pemrograman min. Sebentar ini ada apa? File out directory. Oh ini punya saya tadi belum ini apa? Sebentar ya. Ini apa punya saya? Ya ini. Codingnya tadi sudah mulai benar nggak? Anda boleh ininya dulu. Saya tutup dulu. Kita posisinya ada di sini ya, di notebook. Kemudian bikin baru, new Python. Silakan Anda juga sudah memulai. Jadi Anda kalau sudah bisa coba bikin program sederhana tentang min ya. Ini tergantung kecepatan komputer masing-masing. Jadi wah ini di tempat saya agak lambat. Agak lambat ya.
Sorry, jadi Anda juga mungkin bisa lakukan coding. Atau ini mungkin karena ini masih muter-muter, kita bisa lihatkan contoh yang lalu ya. Ini sambil karena kelamaan. Atau kita tunggu sabar sebentar. Ya, ini laptopnya waktunya di-upgrade. Ya, ini tunggu ini soalnya masih muter-muter. Nah, ini kan tadi ya ini entitlenya ini. Jadi ganti programin misalnya ya. Nah, ini kan sudah terganti ininya ya, judul programnya. Nah, ini Anda boleh di sini di Python Jupyter Notebook ini ada pilihan posisinya sebagai code, berarti Anda nanti gunakan untuk ngoding. Markdown ini biasanya hanya untuk penjelasan saja, termasuk row ini. Nah, heading ini adalah untuk judulnya ya. Jadi kalau Anda posisinya di heading, nah ini Anda bisa kasih judul di sini ya. Belajar tentang min dan lain-lain itu. Ini di OK dulu. Nah, di OK dulu. Sorry. Ini kok kacau gini. Tadi kan posisi kita di sini ya. Jadi ini tadi masih di heading. Di heading ini di Anda OK. Nah, di sini Anda ketikkan belajar min ya atau min. Ini untuk pertama kali ya. Untuk menjalankannya, jadi di Python Jupyter Notebook ini kalau Anda enter dia turun ke bawah ya. Supaya bisa nge-run, Anda bisa pakai Shift Enter atau ini ada Cell Run ini ya. Atau kalau banyak nanti Cell Run All ini ya. Jadi kalau yang pertama ini bisa pakai Run yang ini di atas itu atau pakai Shift Enter. Nah, gini jadinya ya. Nah, sekarang untuk belajar ini Anda perlu data ya. Data di Python Anda bisa menggunakan tuple, bisa menggunakan list ya, bisa menggunakan tuple, bisa menggunakan list namanya. Nah, ini mungkin Anda kalau baru belajar Python, tipe-tipe data apa saja ada di sini. Di tempat saya di sini. Di sini Anda bisa arahkan ke, tapi belum saya lanjutkan. Ini ya kalau sempat saya bisa tempatkan. Jadi Anda belajar mengenal tipe data di channel saya itu ada. Wah ini tapi agak lambat ya. Atau Anda cari sendiri nanti macam-macamnya tipe data. Nah yang kita perlukan di pelajaran statistik kita setidaknya ada data 3 macam. Ada tipe data lah seperti ini ya. Ada text ya, ada string, ada float, ada integer, ya kan? Terus kalau kita nanti bentuknya bisa list, bisa tuple, ya. Nah, ini ada set, ada tipe data set, ini himpunan. Ya paling tidak bentuknya ada 3 yang bentuk kotak, bentuk kurung biasanya, dan kurung berbentuk himpunan, set. Nah, ini dari sini nanti Anda cek sendiri ya, di YouTube-nya ada. Nah ini kita tipe macam-macam tipe data biar nggak lupa bisa kita copy juga di sini ya. Ini arahkan di Markdown sudah benar. Nah ini Anda run. Nah di sini ya. Oh ini kalau bentuknya jelek ke samping, ini Anda boleh pakai yang row ini kalau tidak salah. Nah ini ya. Oke ya. Jadi masih urut seperti ini bentuknya ya. Nah, kita akan butuh data untuk mencoba min, menghitung rata-rata. Nanti Anda boleh bikin yang bentuknya list, bentuknya tuple, dengan datanya itu bisa berupa integer, atau real, atau float ya. Nah, contoh saja, misalkan kita punya X, ini variabelnya. Apa itu variabel? Anda juga bisa belajar di channel saya ini ya, variabel, tipe data, dan lain-lain. Maksudnya untuk belajar awalnya ya. Di sini saya anggap Anda sudah mengenal variabel, tipe data, dan sebagainya. Nah, sekarang untuk membedakan list, tuple, dan set. Nah, ini ya. Ini yang penting kalau bentuknya kotak begini, ini berarti nanti tipe datanya list ya. Misalnya Anda bikin data seperti yang contoh tadi. Contoh tadi kan ada. Mana tadi?
Waduh, ini kok nyantolnya. Ini ya, ada 3512 tadi ya. 3512 kita tes di sini. 3,512 ini loh. Ya. Ini coba Anda save enter. Nah, ini kan. Maka ini sudah kita punya. Kalau mau cek tipe datanya Anda pakai type gini. X, save enter. Nah, bentuknya dia list ya. Ini yang tadi saya sebutkan, paling tidak kita punya misalnya list atau tuple. Ya, ini nggak apa-apa, nanti dia berlaku list tuple juga sama. Nah, sekarang kita punya data yang sama tapi bentuk yang lain. Misalnya Y, ini ya, tetap 3512, tapi bukan list, tapi tuple. Ini tinggal kita ganti dengan bentuk begini ya. Ini ya, save enter. Nah, ini ya, kita ketikkan yang sama, type dari Y. Save enter. Nah, dia bentuknya tuple ya. Jadi Anda boleh menggunakan di Python, Anda boleh menggunakan bentuk list kotak begini. Anda juga boleh menggunakan bentuk tuple yang kurungnya begini, ya. Sama saja. Satu lagi X, Y, Z. Z kita punya lagi yang lain, tapi kita menggunakan tipe data set. Nah, kalau set bentuknya adalah seperti ini. Timbunan, save enter ya. Sekarang kita cek tipe datanya, save enter. Nah, tipe datanya adalah set atau himpunan ya. Jadi paling tidak kita kita bekerja dengan 3 tipe data ini. Anda boleh pakai list, boleh pakai tuple, boleh pakai set ya. Jadi kalau Anda pakai kotak ya nanti sama hasilnya. Apakah itu kotak bentuknya atau yang berbentuk kurung seperti ini atau yang berbentuk kurung seperti ini ya. Tiga-tiganya sama. Iya, yang terakhir kamu input. Yang pembelian. Gimana? Oke. Ini sudah jelas sampai sini ya. Jadi Anda boleh menggunakan tipe data list, boleh menggunakan tipe data tuple, boleh menggunakan tipe data set ya. Ini datanya masih sama 3512 seperti contoh kita tadi 3512. Nah, sekarang bagaimana untuk membuat program rata-ratanya? Nah, kita 8:30 nanti mungkin sampai 9 ya. Ya, untuk membuat nilai rata-rata tadi kan tinggal dijumlahkan semua baru dibagi datanya ya. Untuk menghitung jumlah data di Python, Anda bisa menggunakan built-in function namanya len ya. Len ini kalau di MATLAB pakai length atau jumlah data ya. Misalnya tadi kita sudah punya X, len dari X, save enter. Nah, ketemu 4, berarti jumlah datanya 4 ya. Jadi kita pakai len. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Pakai len ya. Sama kalau Anda mau len X, len apa tadi? Y, save enter juga 4. Jadi dia berlaku juga untuk tipe data list, tipe data tuple dan set sama. Jadi pokoknya perintah len ini sama-sama untuk menghitung banyaknya jumlah data ya. Ini ya, len dari X, len Y dan len Z. Jadi jumlah datanya adalah 4. Nah, berarti gimana ngitung rata-rata? Rata-rata ya tinggal ini semua dijumlahkan, dibagi len-nya, dibagi datanya. Jadi kita bikin rata-rata. Nah, ini rata-rata adalah apa? Jadi kalau misalnya angka kan 3 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 2. Ini cara gampangnya dulu ya. 3512. Ini Anda kurung biar aman. Nah, baru dibagi jumlah datanya. Anda pakai len. Kalau len-nya tadi X, kalau data X ya X ya. Save enter. Oh, ini masih ini tidak ada error tapi tidak keluar angkanya. Anda ketikkan lagi rata ya. Nah, ketemu 2,75 ya.
Ini sama dengan yang di konsep tadi, 2,75. Hasilnya kan sama. Nah, sini ya. Nah, ini kan cara gampang manualnya. Nanti kita menggunakan function. Ya, kita menggunakan function berarti harus tahu data pertama, data kedua, data ketiga, dan data keempat. Ya, caranya gimana? Jadi kalau kita fokus ke salah satu saja ya, misalnya yang list ini, yang bentuknya kotak ini juga boleh ya. Jadi bentuknya berarti kotak gini ya. Nah, kalau yang tapel kan nanti burung. Kita fokus salah satu. Maksud saya begini, kalau Anda mau membuat data nah di Python maupun di bahasa pemrograman lain, data ke satu itu bukan data ke satu begini, tapi dimulai dari berapa? 0, gini ya. Nah, Anda enter. Nah, gini. Jadi membuat data ke satu di Python atau di bahasa yang lain itu adalah dimulai dari 0. Jadi indeks 0 itu sama dengan data ke satu, ya. Ini tadi kan data yang pertama adalah 3 toh. Ini kan X. Data yang pertama adalah 3, data keduanya 5, data ketiganya 1, keempatnya ini. Nah, data pertama itu di Python ngitungnya dari 0. Jadi nanti data ke 0, data ke 1, data kedua, data ke 3. Itu ya. Jadi pokoknya ngitungnya data di pemrograman itu dari 0 ya. Nah, sekarang supaya dia jalan XI sampai X yang terakhir gimana? Tadi kan Anda sudah tahu data yang terakhirnya pakai len ya. Jadi tinggal di while sampai len. Gimana bentuknya? Ada yang bisa bikin perintah while di Python, Anda boleh cari-cari di Google ya. Ini belum saya jelaskan secara membuat while. Gimana? While I berapa? Ada yang sudah mungkin dapat? Tinggal bikin while di loop. Ini kan kalau data ke 1 adalah data ke 0, berarti nanti berhenti di X len n min 1 ya. Data terakhirnya itu adalah len tadi kan berarti data 4 dikurangi 1. Ya. Itu akan mendapatkan data terakhirnya. Ya, ini sebentar biar agak cepat cara bikin len ya. Di sini ada ya. Jadi kita bisa menggunakan, ini tinggal di sum saja sih ya. Tidak menggunakan, atau kita pakai cara sederhana dulu ya, di sum baru di len. Di sum di len juga bisa, nanti yang menggunakan indeks. Ini sebenarnya langsung indeks saja juga nggak apa-apa. Ini ya, ini cara, ini Anda untuk membuat ini nambah sel bisa insert below, insert above. Nah, kalau di bawahnya berarti below. Nah, ini Anda mau menyisipkan di sini. Ini yang hasil ini sama dengan diwakili dengan sum ya. Jadi Anda bikin perintah ini bisa diringkas menjadi ini diganti dengan sum. Ya. Nah, gini. Ditampilkan lagi bahasanya. Nah, seperti ini ya. Jadi Anda menggantikan ini yang manual tadi ditambahkan satu-satu, tinggal diganti dengan sum. Ini ya. Ini juga bisa. Nah, ini kalau di insert below lagi, kalau ini dirubah menjadi bentuk function, ini bisa Anda kopikan lagi di sini. Nah, function di Python dimulai dengan kata-kata def. Nah, def ini nama functionnya apa? Misalnya rata ya. Jangan lupa dikasih titik 2. Kemudian enter. Nah, posisinya harus mengikuti indentation-nya. Jadi dia kalau posisi Anda di sini, dia akan error. Jadi dia harus pada posisi ketika Anda enter. Nah, di sini ya sudah diikuti di situ ya. Ini. Nah, ini rata-rata dari apa? Nah, ini tinggal nanti input argumennya. Jadi
Jadi nanti rata-rata dari X misalnya ya. Jadi maksudnya kalau X-nya dimasukkan datanya langsung keluar. Sudah, Anda tinggal masukkan rumusnya rata sama dengan sum X dibagi ln X. Untuk menampung hasilnya pakai return. Apa yang di return? Rata ya. Oke. Kalau sudah dicoba saja, nanti kalau error kelihatan. Di save enter. Oh, tidak error ya. Nah, berarti ini tinggal di save dulu lagi. Nah, sekarang kalau Anda menggunakan function yang sudah jadi ini Anda tinggal ambil tadi yang sudah jadi, Anda pakai di sini. Nah, ini sudah bisa. Kan X-nya sudah ada tadi. Ini tinggal Anda panggil. Rata-rata dari X, save enter. Nah, langsung ketemu ya. Jadi sekarang kita sudah punya function namanya rata-rata. Ini ya, rata-rata. Oke. Nah, ini mohon maaf, ini telinga saya agak. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan mungkin? Nah, kita sudah minimal menyelesaikan rata-rata pakai function ya. Ini ya tadi Ctrl Z. Mana tadi? Oh, yang ini. Yang ini ya. Ini sudah kita selesaikan untuk mencari rata-rata pakai function. Mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini? Dari saya tidak ada, Pak. Ya, oke ya. Berarti kita sudah selesai untuk rata-rata rumusnya seperti ini. Tapi ini tidak menggunakan rumus while ya. Ini sebentar kalau mau pakai while, tinggal dari X1 sampai dengan itu dijumlahkan. Ini kadang kita agak lupa-lupa ingat, Anda boleh lihat contoh-contoh yang sudah pernah saya buat. Oh, ini sudah yang lain ya. Nah, ini contoh perulangan itu seperti ini misalnya. Ini sampai sini sudah. Ini tadi untuk ngetes. Tadi nggak tahu telinga saya mendengung. Nah, kita coba berarti kalau data itu dari seperti ini. Nah, kita coba bikin contoh perulangan sederhana ya. Contoh perulangan sederhana. Supaya nanti kita pakai disesuaikan dengan rumusnya. Rumusnya kan ada perulangannya ini ya. Sigma ini kan perulangan. Dari I sampai N. Nah, makanya kita bikin perulangan dulu. Misalnya I itu adalah data ke-nya dari data yang ke-1. Ingat data ke-1 di Python dimulai dari 0 ya. Tidak hanya Python, di bahasa pemrograman yang lain juga ya. Nah, sekarang kita coba bikin perulangannya. While I. Nah, kita kan I kita proses, kita bikin logiknya ya. Kita bikin logik atau booleannya. Booleannya mana ada tanda lebih kecil mana? Nah, ini ya. Datanya itu kan sebanyak len dari tadi X-nya masih ada ya. In X masih ada. Misalnya begini ya. Kita punya bentuk lebih kecil, ini adalah tipenya adalah boolean ya. Boolean itu berarti bernilai logika true atau false. Ya kan? Ini kita coba insert above dulu. Misalnya kalau kita punya tipe boolean seperti apa? Apakah misalnya 1 itu lebih kecil dari 2 misalnya ya, atau dari 4. Kita kan datanya sampai 4. Nah, kemudian save enter ya. Nah, maka nilainya akan true ya kan.
Jadi ini adalah salah satu tipe data boolean seperti ini. Insert below lagi. Apakah 4 itu lebih kecil dari 4? Harusnya apa? 4 kan tidak lebih kecil dari 4, harusnya nilainya apa? False. Nah, ini ya. Ini kita tes dulu di sini untuk tipe data booleannya ya. Ini true. Nah, sekarang kita buat kondisi itu untuk umum, jadi pakai I ya. While ini jika ya, jika apakah atau ya apabila. I ini ya boleh apakah sama dengan lebih kecil dari len. Tadi len adalah jumlah datanya. Setelah itu apa? Pakai titik 2. Nah, kita coba print dari XI-nya ya. Print XI. XI. Nah, gini ya. Bisa nggak? Dicoba dulu ya. Jadi XI-nya adalah data dari 0 sampai len X. Len X kan datanya tadi jumlahnya 4, maka dia akan berhenti sampai 0, 1, 2, 3. Datanya tadi adalah ya ini 3, 5, 1, 2 ya. Apakah benar tampil di sini? Kita coba saja, kita run. Nah, ini data. Oh, ini tapi yang muncul berarti ini masih tidak di increment ya. Ini di stop dulu. Jadi dia akan ngeprint terus karena kita tidak berikan incrementnya. Incrementnya kan dijumlah dulu ya. Jadi kita jumlahkan dulu print. Gimana cara membuat increment? I sama dengan I ditambah 1. Ya. Nah, kita run. Ya. Ini kita akan berhenti index out of range. Index out of range ini kenapa? Karena datanya sudah tidak ada. Nah, ini sementara kita akan print jika I-nya lebih kecil dari X. Sementara di sini kita increment 1 per 1. 5, 1, 2 ya. Kita masih ada kurang 1 angka ini. Apa tadi yang nggak ada nih? 3, Pak. Oh, 3-nya. Nah, ini jangan di ini dulu ya. Kita taruhnya di mana? Di bawah print X, Pak. Ya, sini ya. Posisinya salah. Nah, begini. 3, 5, 1, 2. Nah, sekarang dengan cara yang sama, Anda coba bikin function dari rata-rata yang menggunakan looping. Ada yang bisa coba? Kalau ada yang bisa, boleh Anda kirim di grup untuk kita paste di sini, kasih namanya. Atau juga boleh di sini chattingnya ini juga boleh. Maksudnya ini tadi kita kan sudah bikin, ini kita tutup saja. Kita sudah bikin tadi function rata-rata tetapi tidak menggunakan looping kan yang ini tidak ada looping sehingga tidak sesuai, mungkin kurang sesuai lah ya dengan rumus ini. Nah, rumusnya kan pinginnya ada looping karena ada sigmanya. Nah, ini maka kita beri contoh di sini yang menggunakan logic ini ya. Ada boolean true dan false ini buat contoh. Nah, ini contoh yang sederhananya seperti ini. Nah, kita nanti akan menjumlahkan, kita tampung datanya, kemudian diapakan? Dibagi datanya. Di Python membuat I lebih besar 1 ini, di I sama dengan 1 ini, di increment ini ya. Ini boleh kita ganti yang lain. Biasanya orang-orang coding programmer lebih suka menggunakan yang ini kita tutup. Orang-orang lebih suka menggunakan apa? Lupa saya. Rumusnya untuk menggantikan I plus 1 adalah I plus plus apa? Plus apa? Plus minus ya? I plus plus ya? Pakai bukan gini ya. Plus plus. Iya, Pak, I plus plus.
I plus plus. I plus plus. Ya, agak lupa saya. Ini kalau lupa sih pakai yang itu. Ada I plus, sebentar ini mouse-nya kok jalan sendiri. Ya ini sambil nunggu yang ini Anda boleh pikirkan yang satunya lagi. Tadi Anda membuat persama apa itu definisi atau function dari rata-rata yang pakai loop ya. Ini sambil saya cari anunya ini pakai apa biasanya? I plus 1 ya. Di Python gak apa Anda sambil itu nyoba yang tadi. Sambil saya cekkan. Ini jadi teman-teman coba bikin ini, pikirkan function ini, tapi tidak menggunakan ini, tapi Anda jumlah sampai dengan data terakhir menggunakan well. Jadi rumus ini Anda kembangkan sedikit, ditampung datanya, dijumlahkan, dibagi, yang setelah terakhir dibagi jumlah datanya ya. I plus I. Silakan, mungkin ada yang sudah ketemu, taruh di grup boleh. Kalau ada yang sudah ketemu, waktu Anda 5 menit. Ini mana? Anda taruh di grup sini juga boleh. Taruh di kuliah kita ini juga boleh. Kalau Anda lupa boleh menggunakan Google. Tapi Google saya juga lambat. Ini laptopnya apa koneksinya ya? Antara laptop dan ini. Lambat sekali. Sama-sama lambatnya. Gak apa, saya beri kesempatan dicoba bikin. Sementara pakai increment yang biasa saja. Oh iya, nggak bisa, salah ini ya. Ini salah kita. Salah. Ini kernelnya bingung. Silakan Anda coba dulu. Pakai yang increment biasa saja. Increment in Python. I plus sama dengan ya. Plus sama dengan ini salah ya. Ini belum ditutup. Jadi Anda bisa pakai begini saja. Jadi kalau Anda lupa, boleh pilih salah satu. Yang gampang adalah I sama dengan I plus 1. Jadi ini incrementnya di increment 1 ditambah 1 ditambah 1.
Nah, cara lainnya menggunakan ini. I plus sama dengan 1. Ini sama ya. Hasilnya kan sama ini. 3512. Ya kan? Nah, ini kalau Anda lupa carinya di Google tadi. Increment in Python. Nah, di sini ada ini. Plus sama dengan. Jadi Anda kalau lupa di internet sudah ada. Jadi Anda boleh menggantikan increment I sama dengan I plus 1 dengan ini. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, apakah Anda sudah bisa menemukan untuk ini mungkin saya taruh dulu di grup ya, nanti Anda sempurnakan. Saya taruh di grup. Cuman ini internet saya yang lama. Ya ampun, ini lambat sekali. Ini sudah saya taruh di grup sebenarnya tapi belum nongol. Wes, internetnya malah. Ini Anda masih bersama saya. Ini tinggal dikit lagi. Jadi sudah saya kirim ke grup tapi kok lambat. Atau ini Anda ketikkan, kalau Anda bisa foto di foto, terus Anda ketikkan di notepad, terus jalankan di ini, Jupyter. Nah, ini bisa kita copy untuk kita membuat program rata-rata. Ini tadi ada rata-ratanya pakai gini. Atau ini yang pakai rata-rata 1 ya. Jadi nama fungsinya diberi nama rata-rata 1. Ini kita run. Jadi kalau ini dicari rata-rata 1-nya, ketemu ya. Nah, nanti kita akan bikin rata-rata saja tanpa 1 yang menggunakan looping ya. Ini contoh loopingnya kita ambil dari tadi. Ini kita untuk fungsi rata-rata. Fungsi rata-rata seperti biasa caranya yang pertama menggunakan def rata-rata ya. Dari apa? Dari X. Ya, titik 2 berarti apa? Ya, memulai bikin fungsinya ya. Ini kan sama seperti tadi, rata-rata X ya. Nah, sekarang kita bikin yang model looping. Yang model loopingnya kita tetap juga yang ini dipakai lagi. Ya, I sama dengan 0-nya. Nah, kemudian kita pakai lagi. Jadi diawali dengan indeks 0. Kemudian while I lebih kecil than X tadi kan sudah jalan, ketemu semua datanya sudah terproses. Nah, sekarang dari sini ya, while I-nya itu ini kita tampung dulu. Nah, kita tampung dulu misalnya kita sebut rata saja ya. Rata 0. Rata ini untuk nampung datanya kita bikin rata sama dengan apa? Rata juga, ya toh, ditambah apa? XI ya. Ini kan. Jadi rata yang ini pertama kan 0. Kemudian ini berarti masih 0. 0 ditambah X yang pertama. Nah, ini kan. Dimulai yang pertama kan. Dimulai dari data yang 0, ditambahkan rata, kita simpan dengan rata. Nah, sehingga rata yang berikutnya ini sudah ganti toh. Nah, ini kita proseskan sampai dengan tadi. Anda boleh pakai salah satu tadi. Ini di increment. Ya, kita increment ratanya, baru terakhir apa? Untuk terakhir adalah dibagi len-nya ya. Yang terakhir adalah rata, gimana? Ayo dibantu. Bukannya di luar fungsi while itu ya Pak ya? Ya, jadi ini jangan di dalam ini, di sini ya. Berarti apa? Rata sama dengan rata dibagi apa? Len X. X. Nah, gini ya. Satu lagi apa? Masih kurang apa ini? Print. Ya, boleh print, boleh. Ada yang penting lagi. Seperti Return, tadi. Return.
Ya, ini ya, seperti ini. Ini ada return. Ya, berarti di sini ada return ya, rata. Nah, kira-kira sampai di sini benar nggak? Dites dulu rata-rata dari X. Ini dikasih nilai awal dulu, well dijalanin, rata ditampung, dijumlahkan terus ratanya sampai selesai, baru rata yang terakhir itu dibagi len. Sudah, kita coba saja ya, kalau salah kan kelihatan. Wah, tidak error ini. Nah, kita akan coba tes, kita lihat X-nya masih ada. Nah, X-nya masih ada, berarti kita rata-ratanya kan pakai rata-rata bukan 1, tapi begini ya. Shift Enter. Nah, berarti sudah benar ya. Jadi program kita yang menggunakan looping sudah benar. Ini kan tidak pakai 1, jadi yang ini berarti yang dijalankan. Nah, ini rumusnya untuk menyelesaikan rata-rata. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini hari ini kita ternyata hanya selesai sampai min. Nanti lanjutannya Anda lanjutkan sendiri. Program yang hari ini boleh di-copy. Ini cara ngopinya tinggal saya kirim ke grup saja ya. Nanti saya kirim ke grup untuk ini. Atau sebenarnya yang penting adalah, tapi nggak apa dari awal sampai akhir. Mungkin sambil ada pertanyaan, nanti saya kirim ke grup codingnya, nanti Anda lanjutkan. Ini kan kita baru min-nya, padahal saya pinginnya tadi sampai trim min dan weighted min. Ya. Nah, ini sementara kita min ini saja. Nggak apa-apa, yang penting Anda bisa mengikuti. Kalau ada yang tanya, langsung saja tanya. Ini sudah menggunakan function, jadi while ini adalah, while ini satu statement ini sama dengan rumus ini, sigma ini ya, sigma. Jadi sigma ini kan dijumlahkan terus tapi menggunakan perulangan. Perulangan di Python bisa pakai while, boleh pakai for ya. Untuk yang for Anda coba sendiri. Jadi ini saya salah satu saja pakai while. Kalau for Anda cari-cari contohnya di internet cukup banyak saya kira. Oke, ada yang ditanyakan? Ini ya, yang penting ini. Terus nanti kalau saya kirim ke grup, ini tempatnya ada di coding. Hasil dari coding kita itu bentuk ekstensinya adalah IPYNB ya. Bentuknya adalah IPYNB. IPYNB. Mana ya? IPYNB ya. Kita hari ini adalah yang kita ini programin. Jadi kalau kita membuat coding Python Jupyter Notebook adalah ekstensinya IPYNB ya. Ini saya kirim ke Anda di grup untuk Anda lanjutkan untuk menyelesaikan yang trim min dan weighted min ya. Oke, seperti itu untuk hari ini saya kira. Ini dari awal sampai akhir saya kira Anda sudah bisa mencoba belajar min menggunakan Python Jupyter Notebook. Saya kira nanti kalau Anda sudah memahami dengan baik, baik secara teori maupun implementasinya di Python akan sangat menarik dan sangat berguna, terutama untuk analisis-analisis statistik yang menggunakan data-data real. Nanti Anda bisa analisis menggunakan teori maupun implementasi yang sudah Anda praktekkan ya. Ini nanti manfaatnya banyak. Nanti Anda pakai untuk skripsi, untuk BKM, untuk tugas-tugas lain, PKL dan lain-lain, termasuk membantu orang lain ya. Ada teman kita juga atau mungkin kita juga ada teman anak-anak yang dari kampus lain mungkin sedang belajar statistik dan ingin belajar penyelesaiannya, Anda bisa bantu
menggunakan pemrograman Python Jupyter Notebook ini. Oke, saya kira demikian untuk hari ini. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Tidak ada? Jadi kalau tidak ada dan mungkin kalau ada masih kesulitan nanti boleh lihat rekamannya lagi. Kalau misalnya nanti sudah saya taruh di e-learning ya Anda bisa download dari e-learning ya. Saya kira demikian saja. Kalau tidak ada pertanyaan berarti saya anggap Anda tinggal melanjutkan untuk yang tadi saya kirim ke grup untuk Anda selesaikan coding lanjutannya ya. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Dan nanti pun jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh lewat grup atau juga lewat e-learning ya. Saya kira demikian. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap menjaga kesehatan dan Anda silakan melanjutkan coding, happy codingnya menggunakan Python Jupyter Notebook. Saya kira demikian. Terima kasih. Salam sehat, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Ya, Selamat pagi. Selamat pagi. sama-sama. Ayo.